Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan Rewildan Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan di Indonesia. Peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajah dan meraih kemerdekaan dibagi dalam beberapa tahap perjuangan, antara lain, pertama, masa penjajahan di mana perjuangan rakyat dibayangi oleh politik pecah belah, divide et impera. Kedua, masa kebangkitan nasional. Pada masa penjajahan, perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang di daerah-daerah dengan semangat masing-masing tanpa ada pola hubungan untuk menjalin persatuan. Belanda menerapkan politik divide et impera, yaitu kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah untuk ditaklukkan. Dalam konteks lain, politik pecah belah juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. Perlawanan dilakukan oleh Pangeran Diponegoro di Jawa, Teku Umar di Aceh, Pangeran Antasari di Kalimantan, dan lain-lain. Pada masa kebangkitan nasional, para pemuda yang belajar ke luar negeri, baik itu di Timur Tengah maupun Barat, dengan semangat nasionalismenya kembali ke Indonesia dan bersatu berjuang meraih kemerdekaan. Kesadaran terhadap perjuangan yang bersifat kedaerahan seperti Perang Padri, Perang Diponegoro, maupun Aceh dianggap tidak efektif dalam mengusir penjajah. Di negeri Indonesia, host Cokrominato, Haji Agus Salim, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari, dan lain-lain merupakan tokoh-tokoh yang sangat berperan dalam organisasi-organisasi pada masa kebangkitan nasional. Perjuangan umat Islam pada masa penjajahan, Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III, raja ketiga dari Kesultanan Yogyakarta. Sejak kecil, beliau dididik oleh neneknya, Kanjeng Ratu Ageng di Tegalrejo, terkenal sebagai orang yang amat soleh. Untuk memperkuat imannya, beliau sering mengasingkan diri di tempat-tempat yang jauh, bertapa dan mengembara. Sehingga dengan sendirinya, banyak orang tertarik oleh kepribadiannya. Sebagai orang yang sangat soleh, beliau tidak mementingkan keduniawian dan selalu mengingat kepentingan umum. Terdesak oleh keadaan, maka beliau bertindak untuk mempertahankan kedudukan para bangsawan dan membela nasib rakyat kecil. Diponegoro lebih tertarik pada kehidupan keagamaan dan merakyat sehingga ia lebih suka tinggal di Tegalrejo, tempat tinggal yang buyut putrinya, permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono I, Gusti Kanjeng Ratu Tegalrejo, daripada di keraton Pangeran Diponegoro yang menyadari maksud dan tujuan siasat Belanda untuk menganggap bahwa kedudukannya sebagai wali sultan bertentangan dengan aturan-aturan agama, sehingga ia menolak pengangkatan tersebut oleh Residen Belanda atas saran GPH Mangkubumi, pamannya. Diponegoro menyingkirkan dari Tegalrejo dan membuat markas di sebuah gua yang bernama Gua Selarong. Karena itu tawaran Belanda untuk melakukan perdamaian selalu ditolak oleh Diponegoro. Oleh karena kondisinya yang semakin terdesak dan melihat kedudukan yang sudah tidak ada lagi harapan, maka Diponegoro bersedia untuk melakukan perundingan. Teku Umar, salah satu pahlawan dari Aceh yang dengan gigih melawan Belanda adalah Teku Umar. Teku Umar yang dilahirkan di Meulaboh, Aceh Barat pada tahun 1854 adalah anak seorang ule belang bernama Teku Ahmad Mahmud dari perkawinan dengan adik perempuan Raja Meulaboh. Pada usia 20 tahun, Teku Umar menikah dengan Nyak Sofia, anak ule balang Gelumpang. Keduanya kemudian berjuang bersama melancarkan serangan terhadap pos-pos Teku Umar, kemudian mencari strategi untuk mendapatkan senjata dari pihak Belanda. Sejak itu, Teku Umar kembali memihak berjuang kepada Aceh melawan Belanda. Pada tanggal 10 Februari 1899 Masehi, di Kode Lok Bulong, Umar bersama pasukan mengatur rencana penyerangan terhadap Belanda yang berada di Tangsi Meulaboh.
Teguh Umar bergerak menyusuri pantai bersama pasukannya dari Rekbubon menuju Maulaboh pada malam hari, tanggal 11 Februari 1899. Pasukan Belanda yang telah lebih dahulu bersiaga di seberang Sungai Ujong Kalak melepaskan tembakan. Selanjutnya, perjuangan umat Islam pada masa kebangkitan nasional. Hos Cokro Aminoto, pergerakan SI yang pada awalnya sebagai bentuk protes atas para pedagang asing yang tergabung sebagai Serikat Dagang Islam oleh Hos dianggap sebagai organisasi yang terlalu mementingkan perdagangan tanpa mengambil daya tawar pada bidang politik. Dan pada akhirnya tahun 1912, SDI berubah menjadi Serikat Islam. SI digiring menjadi partai politik setelah mendapatkan status badan hukum pada 10 November 1912 oleh pemerintah yang saat itu dikontrol oleh Gubernur Jenderal Hindenburg. Kesuksesan SI menjadikannya salah satu pelopor partai Islam yang sukses pada saat itu. Sos Cokro-Binoto hingga saat ini akhirnya dikenal sebagai salah satu pahlawan pergerakan nasional yang berbasiskan perdagangan, agama, dan politik nasionalis. Kata-kata mutiaranya seperti setinggi-tingginya ilmu, semurni-murninya tauhid, sepintar-pintar siasat, akhirnya menjadi embrio pergerakan pada tokoh yang pergerakan nasional yang patriotik, dan ia menjadi salah satu tokoh yang berhasil membuktikan besarnya kekuatan politik dan perdagangan Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwisi lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868 dan meninggalnya di Yogyakarta 23 Februari 1923 pada umur 54 tahun. Dia adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat sebagai penghulu Kesultanan Yogyakarta di Ningrat pada masa itu. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwisi. Dia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang seluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Dia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Silsilahnya tersebut ialah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishak, Maulana Ainul Yakin, Maulana Muhammad Fadlullah Sunan Prapen, Maulana Sulaiman Ki Ageng Kribik Jatinom, Demang Jurung Juru Sapesan, Demang Jurung Juru Kapindo, Kiai Ilyas, Kiai Murtada, Kiai Haji Sulaiman, Kiai Haji Abu Bakar, dan Muhammad Darwisi Ahmad Dahlan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur 14 Februari 1871, meninggal di Jombang, Jawa Timur pada umur 76 tahun, 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah, 3 hari Ramadan, dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang. Adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia. Kiai Hasyim Asy'ari adalah putra ketiga dari 10 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, pemimpin pondok pesantren yang berada di sebelah selatan Jombang. Haji Hasyim Asy'ari memiliki garis keturunan baik dari Sultan Pajang Jakatingkir, juga mempunyai keturunan ke Raja Hindu Majapahit, Raja Brawijaya V. Hasyim Asy'ari belajar dasar-dasar agama dari ayah dan kakeknya, Kiai Usman, yang juga pemimpin pesantren Gedang di Jombang. Sejak usia 15 tahun, ia berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren, antara lain pesantren Wonokoyo di Probolinggo, pesantren Langitan di Tuban, pesantren Trenggilis di Semarang, pesantren Kedamang di Bangkalan, dan pesantren Sisiwalan di Sidoarjo. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, gelar Datu Indomo, populer dengan nama penanyanya Hamka, lahir di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
tanggal 17 Februari 1908. Beliau meninggal di Jakarta pada umur 73 tahun. Beliau adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ia berkiprah sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia terjun dalam dunia politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan. Menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menangguhkannya gelar doktor kehormatan, sementara Universitas Mustopo Jakarta mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah. Hamka remaja meninggalkan pendidikannya di Tahwalid, menempuh perjalanan ke Jawa dalam usia 16 tahun. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940. Beliau adalah tokoh Muslim Indonesia yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1999, pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Abdurrahman Wahid lahir pada hari ke-4 dan bulan ke-8 kalender Islam tahun 1940 di Denyar, Jombang, Jawa Timur dari pasangan Wahid Hasyim dan Solicia. Terdapat kepercayaan bahwa ia lahir tanggal 4 Agustus, tapi kalender yang digunakan untuk menandai hari kelahirannya adalah kalender Islam, yang berarti ia lahir pada 4 Sya'ban 1359 Hijriah, sama dengan 7 September 1940, dengan nama Abdurrahman Ad-Hakil atau Ad-Dakil tidak cukup dikenal dan diganti nama Wahid dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara soleha. Adalah pendiri Pondok Pesantren Denyanyar, Jombang. Selanjutnya, Profesor Dr. Ing Haji Basyarudin Yusuf Habibie. Profesor Dr. Ing Basyarudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7, menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. B.J. Habibie kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid, Gus Dur, yang terpilih sebagai presiden pada 20 Oktober 1999. Dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden dan juga selama 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden. B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek dari sekian banyak presiden Indonesia. B.J. Habibie merupakan satu-satunya presiden yang berasal dari Gorontalo, Sulawesi dari garis keturunan ayahnya yang berasal dari kabilah Gorontalo dan Jawa dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta. Saat ini, pemerintah Provinsi Gorontalo telah menginisiasi dibangunnya monumen B.J. Habibie di depan pintu gerbang utama Bandar Udara Jalaluddin di Kabupaten Gorontalo. Selain itu, masyarakat Provinsi Gorontalo pun sempat mengusulkan nama B.J. Habibie digunakan sebagai nama Universitas Negeri setempat, menggantikan nama Universitas Negeri Gorontalo yang masih digunakan. Musik, main.